إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat, hidayah dan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Mungkin di saat ada saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit sehingga tidak dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mari kita doakan agar mereka-mereka yang sedang berhalangan, yang sedang dalam kesempitan atau sedang mendapatkan musibah diberikan kemudahan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam bermasyarakat, bertetangga, bermuamalah sehari-hari, saya hendak memberikan nasihat kepada kita semua, khususnya kepada saya sendiri, beberapa hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita dapat menjadi bagian dari sebuah lingkungan yang baik, yang sesuai dengan petunjuk dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah menjadi manusia yang tawadhu. Jadi syaitan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, syaitan tidak mau untuk sujud kepada manusia. Syaitan berkata, "Ana khairun minhu." Aku ini lebih baik daripada dia. Jadi sebuah kesombongan dari makhluk Allah lainnya yang merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sementara manusia dari tanah. Lawan dari kesombongan ini adalah tawadhu, rendah hati. Nah, kita sebagai manusia seringkali lupa, dan itu ya manusiawi, karena memang salah satu misi dari syaitan, misi dari iblis adalah mengajak sebanyak-banyaknya umat manusia untuk masuk ke dalam neraka bersama dengan dia. Iblis memiliki misi untuk menanamkan atau meniupkan benih-benih kesombongan dan menggelincirkan umat manusia supaya bisa bersama-sama masuk ke dalam neraka dengan dia. Dan sebenarnya ini semua sudah disampaikan di dalam Al-Quran, sudah dikasih bocoran. Tinggal kita mau ikut iblis atau kita tolak tawarannya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita sikap tawadhu? Ada banyak sekali hadis terkait itu, tapi saya akan mengutip satu hadis yang mungkin saya sendiri juga jarang mendengarkan ini, yaitu ketika Nabi Muhammad di yaumil akhir
mendatangi pintu surga. Jadi redaksionalnya seperti ini. Aku mendatangi pintu surga di hari kiamat. Dalam hadis lain disebutkan bahwa beliau memegang besi untuk mengetuk pintu surga. Jadi saking besarnya pintu itu, untuk menutupnya itu tidak menggunakan tangan, tapi menggunakan sebuah besi. Hingga ketika pintu itu diketuk, penjaga pintu itu bertanya, "Man anta?" Artinya, siapa kamu? Maka aku pun menjawab, "Aku Muhammad." Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Ini kisah yang sangat sederhana ya. Kalau kita di dunia ini, seringkali itu kita merasa dengan segala pencapaian kita, dengan segala title yang kita miliki, pencapaian kita merasa menjadi lebih daripada orang lain. Kalau kita ditanya, siapa kamu? Seringkali kita bilang, aku ini loh ini, aku saudaranya ini, aku bergelar ini. Jadi sebuah kesombongan yang memang tadi itu adalah misi dari syaitan, mengajak sebanyak-banyaknya umat manusia dalam surga. Padahal di hadis lain disebutkan bahwa tidak akan masuk surga jika kita memiliki satu butir saja kesombongan di dalam hati kita. Jadi Rasulullah itu adalah nabi terakhir, sangat utama dibanding nabi-nabi lainnya, manusia yang paling mulia. Tetapi ketika ditanya oleh penjaga surga, dia tidak berkata, aku loh manusia paling mulia, akulah nabi terbaik di antara para nabi. Tidak, aku Muhammad. Sekali lagi ini menunjukkan betapa tawaduknya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian penjaga surga tadi berkata, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini kepada orang lain kecuali kepada Muhammad SAW. Jadi pintu itu memang khusus kepada beliau. Sikap tawaduk, rendah hati itu menjadi luar biasa penting sekarang ini, karena seringkali kita lupa dengan segala pencapaian kita, dengan segala apa yang sudah kita peroleh dengan jerih payah kita. Kemudian syaitan pelan-pelan membisikkan bahwa kita menjadi lebih daripada yang lain. Kemudian dalam bertetangga, dalam kehidupan sosial, kita juga dianjurkan untuk menjauhi sikap hasad, iri dan dengki. Kenapa? Yang pertama, jelas hasad itu haram hukumnya, berdosa. Yang kedua, ini adalah bentuk akhlak yang buruk kepada Allah. Kata Ustaz Syafiq Rizal Basalama, ini bentuk kekurangan ajaran kita kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah telah memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan takdirnya kepada orang lain atau rezekinya kepada orang lain, kemudian kita secara tidak sadar bersikap hasad atau iri kepada takdir yang Allah berikan kepada orang lain. Itu kata Ustaz Syafiq Rizal adalah bentuk kekurangan ajaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita merasa, Allah kok memberikan dia seperti ini, seperti itu, sementara saya tidak. Ini juga adalah salah satu bentuk penyakit hati, dan ini harus kita hindari dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan sosial kita. Hasad, iri, dengki hanya menimbulkan hati yang sempit. Lalu bagaimana caranya untuk menghindari ini? Yang pertama, kita perbanyak istighfar agar hati kita menjadi lembut. Hati itu kalau terlalu banyak hasad, iri, dengki, ria, sombong, itu menjadi kasar. Kalau ada benda kasar itu diamplas biar halus. Nah, amplasnya ini dengan istighfar, dengan zikir dan istighfar yang banyak. Yang kedua,
kita ingat-ingat kematian, agar kita tahu bahwa hidup ini sebenarnya sementara. Apapun yang kita dapatkan, orang lain dapatkan, tidak dibawa mati. Yang kita bawa mati apa? Amal ibadah. Jadi kalau kamu iri dengan amal ibadah orang lain, itu boleh saja, asalkan dengan itu membuat kita termotivasi untuk beramal soleh lebih baik lagi daripada orang lain. Tetapi kalau kita iri, dengki dengan pencapaian orang lain, dengan kekayaan orang lain, itu buat apa? Hal-hal itu tidak dibawa mati. Jadi kita ingat dengan kematian agar kita tahu bahwa hidup ini sementara. Yang berikutnya, menghilangkan hasad adalah dengan membaca Al-Quran agar hati menjadi lembut. Kita baca, kita pahami, resapi maknanya. Jadi membaca Al-Quran adalah obat. Salah satunya adalah obat bagi hati kita. Yang ketiga, yang terakhir yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dalam kehidupan bertetangga, bersosial, termasuk sosial media, hendaknya kita menjaga lisan kita. Lisan ini lebih tajam daripada pisau, lebih menyakitkan daripada senjata api. Jadi Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Ya Rasul, ada seorang wanita. Orang ini rajin tahajud, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, tetapi ia suka menyakiti hati tetangganya. Jadi kalau bicara pedas, gak ngurus, pokoknya aku syukur ngomong." Jadi hati dia tanpa dia sadari menyakiti hati orang lain, atau mungkin dia sadar juga. Apa kata Rasul? Tempatnya di neraka. Jadi jangan berpikir kalau kita rajin tahajud, rajin puasa, rajin sedekah, tetapi lisan kita masih suka menyakiti orang lain, suka membicarakan orang lain, maka tidak menjamin kita aman dari api neraka. Maka kita perbaiki akhlak kita, adab kita, jaga lisan kita. Semoga kita terhindar dari api neraka. Dan apa yang sudah kita lakukan, tahajud kita, puasa kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia nilainya. Demikian khutbah pertama ini yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terakhir dalam khutbah kedua ini, dalam situasi pandemi, hampir resesi dan banyak demonstrasi, marilah kita berhati-hati, kita jaga diri, kita bentengi diri kita dengan iman, kita jaga kesehatan kita. Mari kita terima segala takdir Allah. Masa-masa ini tidak mudah. Mungkin bagi sebagian orang sama saja, tapi bagi banyak orang masa-masa ini tidak mudah. Mari kita berbaik sangka kepada Allah. Allah pasti memiliki rencana yang lebih baik daripada apa yang kita tahu.
Mari kita syukuri berbagai nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat itu tidak hanya materi, tetapi kita telah diberi nikmat jasadi. Kita diberikan mata, tangan, hidung, kesehatan. Kata Rasulullah, kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Saya pernah sampai